intinya bahwa kita sehat itu pasti akan ketemu sakit, dan ketika kita hidup itu akan ketemu mati. Nah, ketika kita bertemu seperti ini juga kita akan berpisah. Lalu apa yang bisa membuat kita terus-menerus bersama? Hanya satu, iman saja. Jadi kalau panitia memberikan sebuah tagline sehat, holistik, mendunia, kita ini dengan iman sudah mendunia. Dan iman itu selalu holistik, tidak paternalistik. Dan orang beriman itu harus selalu sehat. Nah, karena itulah kemudian ada satu posisi yang memang kita butuh untuk saya sampaikan dulu sebelum langsung nanti bisa dinikmati sebenarnya. Ambil jaga. Yang pertama, Oke. yang harus kita pahami, Allah itu menciptakan, saya menggunakan pendekatan konteks bahasa yang digunakan oleh Allah. Nanti baru kita temukan apa yang terjadi di lapangan ketika kita hidup di alam ini bersama makhluk hidup yang lainnya dan membutuhkan mereka, dan kita juga saling membutuhkan. Mereka butuh kita juga butuh mereka. Yang pertama adalah kaitannya dengan Allah menciptakan itu dengan kata khalaqa. Lalu kita jadi makhluk. Selain dari Allah itu makhluk. Definisi makhluk itu adalah dari tidak ada menjadi ada, lalu nanti tidak ada lagi. Nah, ketika kita mendapatkan hal yang seperti ini, berarti kita akan termasuk yang akan diterangkan. Tapi sebelumnya kita tidak ada, lalu dia ada. Konsep ini kalau kita kaitkan di dalam sebuah kesehatan, bahwa seluruhnya yang sebelumnya tidak ada diadakan itu posisinya adalah sempurna. Kesempurnaan itulah yang kemudian kita bahasakan dengan sebuah holistik Ke depan. Nah, Allah tidak menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tetapi Allah juga menciptakan dengan kata-kata ja'ala. Contoh, kalau kita buka Al-Quran, nanti karena ini rujukannya tidak bisa kita rujuk kecuali yang menciptakan alam ini, karena yang kita akan gunakan ini alam ini. Ya. Di luar alam ini kita tidak bisa gunakan saat ini. Makanya saya mensindir di cara Allah mengenalkan tentang ciptaannya itu dulu. Lalu Allah menggunakan kata ja'al. Kalau khalaqa kita ingat di ayat yang pertama kali turun itu sudah diingatkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu semuanya khalaqa, semuanya artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan nanti menjadi tidak ada lagi. Dan terus Allah. Yang kedua, ja'ala ini menciptakan tapi untuk menunjukkan fungsi. Nah, disinilah kemudian kita mendapatkan sebuah apa saja yang diciptakan itu pasti ada fungsinya. Meskipun itu jamur, meskipun itu virus, meskipun itu bakteri, apa saja ada fungsinya. Tinggal kita meramu bagaimana fungsi-fungsi itu sesuai dengan yang diciptakan. Begitu itu disalahgunakan, disinilah kemudian akan terjadi masalah. Salah satunya adalah menjadi tidak sehat. Itu secara bahasa. Belum selesai, Allah menciptakan juga dengan keragamannya. Maka Allah menggunakan kata ansya.
Hadirin sekalian, ini qadarullah banget. Saya kemana-mana itu selalu bersama saya adalah teman setia saya. Dari sejak tidak umum laptop, apalagi hal-hal seperti ini, saya selalu membawa. Untuk apa? Karena untuk mengingatkan data-data itu ada di situ. Qadarullah ini tadi laptop saya ketinggalan di rumah. Sudah di pertengahan jalan, mau balik tanggung, lanjut saja. Maka saya sampaikan dengan slide yang ada di situ. Saya lanjutkan dulu. Setelah itu Allah menggunakan menciptakan itu dengan ansya. Ansya itu menciptakan dengan keragaman. Karena itu ketika kita mengusahakan sesuatu, maka kita punya ragam pilihan. Ragam pilihan itulah yang kemudian kita olah bagaimana fungsi tadi yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan pada makhluk-makhluk yang ada. Berikutnya Allah menciptakan itu dengan kata-kata fator. Fator itu fatir, itu ada di surah Fatir, ya. Fatir samawati wal ardh. Fatir itu artinya menciptakan yang spektakuler yang nantinya itu akan menjadikan sebuah rasa yang suka, senang. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah menciptakan yang spektakuler, Fatir itu nanti kita ingat Idul Fitri. Idul Fitri itu kan menyenangkan. Maka kata-kata Fator itu sesuatu yang diciptakan itu akan membawa sebuah kesenangan. Nah, senang itu nanti bisa dilarang dan bisa diperintahkan. Nah, ini saya mukadimah dulu dengan menciptakan. Karena itu yang diciptakan itu spektakuler, sekelas nyamuk atau semut, sekelas debu, atau apapun lah bentuk ciptaannya itu spektakuler, luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa, kalau kita melihat itu luar biasa, pasti menyenangkan. Ada gedung tinggi, bangunnya gimana? Ini mesti melihatnya itu menyenangkan. Maka Allah menciptakan dengan spektakuler. Tidak berhenti seperti itu saja, tapi Allah selalu menciptakan sesuatu yang baru. Yang baru ini nanti akan menjadikan kita tidak lagi mengkonsumsi, tidak lagi menghadapi sesuatu yang usang. Maka Allah menggunakan kata badi'us samawati wal ardh. Yang ada di bumi, rumput kemarin kita cabut, tumbuh yang baru. Ini virus yang lalu nggak ada. Kemudian Allah menciptakan virus atau bakteri atau kuman yang lain yang sama, pasti baru. Itulah yang membuat kita menjadi lebih dituntut kreatif. Dan berikutnya Allah menciptakan itu dengan kata-kata takwin. Takwin itu artinya jadi, kapan dikehendaki, maka itu tergantung kepada penciptanya. Karena kita makhluk. Nah, disinilah kemudian peran yang aslinya. Mohon maaf, saya biar bisa melihat slide dan nanti saya menunjukkan apa yang sudah saya kodenya tadi, nyantolnya di mana. Pada dasarnya itu di judul rahasia nutrisi ilahiyah. Harusnya itu nutrisi rohaniah. Sudah diganti. Karena barusan sebelum masuk saya minta untuk diganti. Saya sampaikan sebentar saja. Tapi mukadimah tadi harus butuh untuk kita ketahui. Nah, disitulah kenapa rohaniah. Karena terkait dengan penciptaan dan fungsi itu semuanya adalah Allah menggunakan kata roh. Saya rujuk demikian supaya nanti
di dalam menggapai sehat holistik, ya, yang mendunia itu butuh kaitannya dengan rububiyahnya Allah atau robbaniyahnya. Nah, kenapa ada uluhiyah? Uluhiyah itu nanti kaitannya dengan kerohanian kita. Nanti kerohanian nggak mencakup tentang konteks sistem bisnis interaksi sosial. Nanti ada spesifikasinya. Maka kita ambil yang robbaniyah saja. Nah, inilah yang kemudian kita harus mengingat. Lanjut slide-nya. Itu ada konteks yang dikaitkan dengan sebelumnya. Itu sehatnya sehat holistik tadi itu. Nah, apa peran kemudian orang yang mengetahui itu butuh untuk menjelaskan. Ini kalau nggak dijelaskan ya Allah menciptakan gitu saja. Karena kita tidak punya bahasa lain. Padahal ketika kita menghadapi kata menciptakan saja di Quran itu kita dapat inspirasi banyak. Banyak sekali. Itu tadi yang saya sampaikan ada 6 sampai 7. Kemudian yang diingatkan itu adalah justru gaya atau pola. Pola hidup, pola konsumsi, termasuk pola rokok. Ya, akan pola. Itu harus diingatkan. Baru kemudian cara kita mengkonsumsi itu nanti diatur di dalam bagaimana cara kita lanjut, Mas, slide-nya. Ini kita harus melihat yang paling tengah itu adalah yang paling utama. Kenapa demikian? Karena salah satu di antaranya, oke, Pak Sugeng monggo, istri mau melahirkan silakan dihubungi dulu. Kalau ada Pak Sugeng, monggo. Oke. Sudah? Oke. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, kita kenapa dimulai dari spiritual atau rohani? Karena kita ini diciptakan untuk bisa bergerak itu dari rohani, ruh kita, spiritual kita. Jadi strukturnya kita itu diciptakan, kita berbicara kita dulu. Kita diciptakan itu dimulai dari jasad. Jasad itu tidak bisa berbuat apa-apa dalam biologi itu. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak diberikan, kita tidak memberikan ruh kemampuan dia untuk gerak. Karena itu dalam proses pergerakan itu ada di tengah, itu harus bisa mewarnai yang kiri dan kanan. Mulai dari fisik diwarnai dengan yang pertama itu di dalam proses tumbuh kembang kita. Kemudian mental setelah kita berada di dunia ini. Itu berproses dari bayi menuju balik, itu kan butuh itu. Anak bersosial, berinteraksi sosial, apalagi kemudian untuk mengatur finansial tidak bisa, kecuali kalau dia sudah balik. Maka yang dimaksimalkan spiritualnya dulu untuk tumbuh kembang fisik dan tumbuh kembang mentalnya. Maka ketika spiritualnya bagus, sosialnya bagus. Itulah sebabnya Allah selalu mendampingkan aqimus sholat dan wa'atuz zakat. Aqimus sholat, iqamatus sholat itu adalah vertikal, bawah atas, kemudian wa'atuz zakat itu horizontal. Itu spiritual untuk sosial. Nah, karena finansial ini termasuk makhluk dan tidak semuanya ditakdirkan Allah kaya. Kalau semuanya kaya, nyaman. Karena itu saling membutuhkan adanya inna kulla syai'in, segala sesuatu itu ya. Nanti ada yang ditakdirkan, tapi takdir Allah itu selalu ada tasbih pasangan, berpasangan. Nah, disinilah kemudian fungsinya kita memaksimalkan yang belum bisa dimaksimalkan, lalu yang sudah maksimal berkontribusi untuk berbagi dengan yang belum maksimal.
Itu pentingnya keseimbangan. Spiritual ada di tengah. Lanjut slide-nya. Maka konsep yang kita lakukan dalam implementasinya itu harus spiritualnya dulu. Karena ini terkait dengan penciptaan. Inilah yang disebut sehat. Dan kalau hubungan dengan penciptanya saja tidak langgeng, itu bisa dipastikan banyak yang terkendala dengan kesehatan. Karena sudah tidak sehat, kelanjutannya fisik, mental, sosial, finansial juga tidak bisa. Karena ada yang kaya tetapi gila, terus kekayaannya enggak. Ada yang banyak fasilitas yang dimiliki tapi dia tidak bisa bergerak, sakit fisiknya. Nah, inilah yang kemudian dimulai dari spiritual untuk mewarnai fisik, mental, sosial, dan finansial. Kok finansialnya terakhir? Iya, karena kita punya itu setelah kita punya spiritual, dianugerahkan oleh Allah petunjuk, kita punya fisik bersama ruh dan nafas kita, kemudian kita punya syahwat. Syahwat itu adalah kecenderungan untuk bersenang-senang. Baru kemudian kita punya mental. Bersenang-senang terus, tidak ada yang dilarang. Gitu. Kalau bersenang-senangnya itu untuk dibangga-banggakan, maka itu dilarang. Kalau bersenang-senangnya untuk berbagi, baru itu diperintahkan. Makanya karena waktu terbatas, ya tidak bisa kita sampaikan pada hari ini tentang konsep-konsepnya yang ada di setiap itu, ayatnya ada di mana, Allah berfirman apa, petunjuknya bagi kita apa. Insya Allah di lain kesempatan, karena ini tidak cukup waktu 15 menit. Saya lanjutkan. Kalau mental itu sebelumnya, kalau mental sudah ada, interaksi sosial akan langgeng. Kalau interaksi sosial langgeng, atas izin Allah, Allah berikan bisa kelebihan, bisa dicukupkan tentang finansial. Kita berusaha, ya berusaha, tapi mental kalau sudah gampang patah, bagaimana finansial yang kita dapat? Mentalnya adalah mental penipu, pemalsu, bagaimana finansial akan kita gapai? Kepercayaan sudah hancur, modal berapa? Mau untuk berapa? Tidak bisa. Lanjut. Ya. Dan ini adalah peran yang tahu tentang ilmu untuk menyampaikannya. Lanjut. Kita masuk sedikit saja menyimpulkan tentang halal thayyibah. Jadi orang-orang yang beriman, mukmin itu harus punya gaya hidup sehat. Kenapa kita sakit? Sakit itu bisa timbul antara 3 hal. Apakah tidak semuanya seimbang bisa sakit? Tidak. Yang pertama adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan dengan kebutuhan jasad. Itu jika tidak seimbang sakit. Yang kedua, antara kebutuhan jasad atau kebutuhan jiwa itu tidak seimbang antara jasad dan jiwa, bisa jatuh sakit. Lalu yang ketiga, jika terjadi sesuatu keluar dari pakemnya, itu yang disebut dengan bisa luka, ya, bisa rusak, itu akan jadi sakit. Itu jika kita menilik dari penciptanya. Lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ini perintah ya ayyuhan nas, untuk sesuatu yang kita konsumsi itu seharusnya halal dan thayyib, itu bukan untuk orang yang beriman saja. Semua manusia. Nah, apa butuhnya semua manusia itu halal? Ya untuk tadi yang saya sebutkan, keseimbangan antara keinginan dengan kebutuhan. Kita ingin makan terus, sementara yang di perut kita ini terbatas. Kamu tidak iman, sakit.
yang kita inginkan terus dimasukkan, sementara kita tidak melihat kebutuhan fisik kita yang proporsional bagaimana itu akan sakit. Maka perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum tanpa halal itu hanya untuk orang yang beriman. Tapi untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi itu butuh halal, butuh thayyib. Kami dapatkan peristiwa di Inggris. Ketika di Inggris orang bilang kenapa sih orang Muslim itu kalau menyembelih harus berjibaku, kemudian disembelih sampai bunyi, kemudian hewannya itu protes, berontak, diteliti. Apa yang terjadi setelah penelitian itu? Dengan cara seperti itu, daging kalau kita memilih di wilayah London City, khusus untuk di wilayah London itu yang tertinggi kualitasnya hanya daging yang disembelih oleh seorang Muslim. Di situ ada sertifikat. Selain itu di bawahnya semua. Kenapa? Karena di dalam daging yang disembelih oleh seorang Muslim itu sudah halal. Cara halalnya adalah dikeluarkan semua potensi darah yang masih melekat di daging, sehingga di daging itu tidak tersisa kecuali 0,0 darah. Maka daging itu kualitas, tidak gampang busuk, dan kemudian daging itu kalau dikonsumsi tidak mengandung unsur bakteri yang bersama darah. Itu terjadi penelitiannya di Inggris. Ini adalah hal yang melahirkan thayyib. Maka cara itu yang sebenarnya kita juga bisa mengkonsumsi. Kan gula itu halal, iya halal, tapi bagaimana kita mengkonsumsinya? Tidak dilarang semuanya. Begitu pula di kolesterol, nggak boleh makan daging. Kapan? Ya, kondisi itulah yang harus kita tentukan, ya. Dan kita sebagai makhluk yang menentukan porsinya. Lanjut, Mas. Ya, maka ini contoh-contohnya. Lanjut, contoh-contohnya nanti kita bahas. Lanjut, begini. Nah, karena itulah kemudian dalam Islam memang ada konsep ini kurang. Ya, sebenarnya kita ambil 3, tapi nanti kita masukkan di situ. 1, di situ ada inputnya. Apa yang masuk ke kita? Itu input. Ya. Nanti kemudian ada sentuhnya, itu adalah kita menggunakan apa saja. Bisa disentuh dengan pijat, bisa disentuh dengan tusukan, bisa disentuh dengan pembentukan atau pembenaran atau pembenahan struktural. Itu sentuhan. Kemudian setelah sentuhan itu postural, sistem. Setelah input, sistem diperhatikan. Setelah itu baru output. Salah satu outputnya adalah bekam. Output ini tidak ada bekam. Nanti ada fasdu. Ada juga kita melihat sejauh mana kemudian banyaknya produksi air liur. Air seninya bagaimana? Pinjanya yang keluar bagaimana? Keringatnya keluar tidak? Nah itu kita perhatikan. Dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah kenapa harus dikeluarkan air mata? Itu namanya output. Dan yang terakhir baru konsepnya rukyah. Terakhir konsep rukyah. Rukyah itu bukan karena kejinan toh. Wah semuanya sekarang dirukyah. Wah kok saya dirukyah nggak kaya-kaya ya? Nggak bunga-bunga. Saya dapat dirukyah nanti bunga-bunga. Nah ini karena gara-gara tayangan TV. Ini gara-gara tayangan TV. Bukan karena harus begitu. Konsep rukyah itu berdoa, menggunakan pendekatan bacaan yang dibaca, memuji penciptanya. Tadi saya sudah mengkodimai kholaqo ja'ala subhanahu nasya'at bacaan fatoro kawan. Itu gitu. Nah ini yang terakhir. Makanya kurang saya bilang. Mohon maaf, ini kurang. Ya, nanti kita perbaiki. Kalau yang kurang ya kita perbaiki aja. Yang salah kita betulkan, itu aja. Ya,
ini nanti kita tambah. Jadi yang kurang. Ini sudah ada 3, betul sudah, cuma kurang. Nah, strukturnya bisa diacak. Nah, inilah terapi kita. Ya, bukan berarti itu warisan bukan. Ya, para dokter menggunakan pendekatan seperti itu karena memang yang diolah fisiknya dan fisik pun itu banyak nama-nama itu terkait dengan daging. Di dagingnya, makanya nama-namanya itu macam-macam. Otot aja, masya Allah. Di bau ini udah berapa ini? Namanya banyak sekali. Setiap ini ada namanya. Nah, itu karena yang difokuskan daging. Karena itu kemudian pengobatan-pengobatan medis yang modern itu banyak namanya daging konsepnya. Dimulai dari situ. Yang lain tidak. Yang dimulai dari postural. Ya, itu semuanya sentuhan. Yang kemudian kita berikan juga input. Lanjut. Nah, akhirnya yang paling penting bagi kita adalah terus belajar. Terus belajar. Never too old to learn. Tidak ada istilah saya sudah tua nggak belajar. Terus belajar. Dan terus belajar. Apa yang dipelajari tentang kemanusiaan manusia dan apa yang kita bantu untuk manusia. Di mana dibutuhkan kita hadir, apa yang bisa kita bantu. Suatu ketika kita membutuhkan, yang lain pun akan hadir untuk membantu kita. Itulah holistik. Jadi tidak kita toh yang menguras itu konglomerasi. Tidak kita toh yang mensuplai, tidak juga karena kita bukan Tuhan. Terbatas. Maka kita harus ada kooperasi, saling membutuhkan. Nah, inilah makhluk itu bersifat syaf'un, bersifat selalu berpasangan. Ada yang membutuhkan, ada yang memberi. Ada yang sakit, ada yang sehat. Nah, itu kita butuhkan. Terus kita berinteraksi dalam interaksi sosial kita, dan inilah kita butuhkan tentang holistik. Tidak ada di dunia ini kecuali membutuhkan holistik. Kita berpikir tentang satu top tidak bisa, karena kita hidup terus menerus bersama alam ini yang diciptakan dengan beragam ragamnya, dan mereka sudah tunduk kecuali kita dengan jin. Hanya 2 saja. Makanya di Al-Quran sering disebutkan ins itu gandengannya dengan jin. Mesti di mana ada ins di ayat pasti gandengannya dengan jin. Nah, kenapa 2 sejoli ini selalu disebut? Kok nggak insan, kok nggak nasda? Nanti ada kajiannya sendiri terkait dengan kita memahami manusia dari kata-kata yang dimunculkan oleh Allah. Anas itu akan beda dengan al-insan. Meskipun bahasa Inggrisnya manusia. Nanti al-ins beda lagi. Nanti basyar beda lagi. Nah, kita seluruhnya kita kaji untuk kita melakukan pendekatan sehingga sama saja banyak lagi holistik. Holy ya bisa digunakan holinya, sucinya dikembalikan kepada penciptanya, bisa ya out ya itu semuanya dan tidak ditinggalkan. Maka saya tutup dengan firman Allah, ma farrotna alaihi min syai'. Kami ini sudah ajarkan semuanya dan tidak tersisa sedikit pun. Silakan dicari, silakan diilmui, silakan digunakan. Pesan Allah cuma satu saja, jangan berlebihan. Karena itu kita menggunakan sistem holistik internasional. Mukmin itu sudah internasional, nggak ada mukmin Indonesia saja. Ya, holistik itu kita tidak bisa hanya melihat satu sisi jasmani kita saja, rohani itu. Baru itu disebut dengan sehat. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, maka tidak berlaku min sana min corpore sano.
Saya kira demikian untuk yang bisa saya sampaikan, berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa kuliti lagi lebih dalam untuk kelanjutan dari program yang ada di SHM, Sehat Holistik Bank Dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kiai Haji Saifuddin Nawawi yang telah menyampaikan tentang rahasia nutrisi ilahiyah serta peran dakwah dalam mendukung terwujudnya sehat holistik. Nah, sekarang waktunya kepada pemateri selanjutnya, yakni Master Yuli Ainul Haji, S.Farm and Farm Apoteker, dengan